Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pembelajaran tentang kemagnetan, dan pada pembahasan hari ini adalah tentang induksi elektromagnetik. Pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan tentang transformator. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas dari awal induksi elektromagnetik, pengertian induksi elektromagnetik, hingga pemanfaatan prinsip kerja induksi elektromagnetik, yang mana di antara prinsip kerja yang ada yang telah diterapkan adalah bagaimana dinamo baik sepeda motor maupun mobil ini berfungsi untuk menghasilkan energi listrik, mengubah dari energi gerak yang dihasilkan oleh mesin ataupun oleh putaran dari roda. Kemudian bagaimana juga penerapan pada generator yang ini digunakan untuk pembangkit energi listrik, baik pada PLTA, PLTD, PLTU maupun PLTN, PLTA, angin pun juga demikian. Bagaimana energi itu, energi dari air, energi dari putaran mesin diesel, dari uap bisa menggerakkan turbin, yang turbin tadi kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan yang ketiga adalah trafo atau transformator. Ini alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Dan penerapan yang keempat adalah induktor Rumkov. Ini alat untuk menghasilkan tegangan tinggi dari tegangan rendah tapi pada arus searah. Lanjut pembahasan tentang transformator, mulai dari bagian-bagian utama dari sebuah trafo atau transformator ini. Yang pertama ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, kemudian ada inti besi. Dan ciri dari kumparan primer adalah terhubung dengan sumber tegangan AC. Ini simbol dari trafo. Jadi ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Nah, jenis dari trafo. Tadi dari sisi fungsi, trafo ini berfungsi untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan AC. Maka jenis trafo ada dua, yakni trafo step up dan trafo step down. Cirinya, trafo step up ini adalah lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, yang hasilnya tegangan sekunder akan lebih besar daripada tegangan primer. Karena sebagaimana fungsinya step up adalah penaik tegangan, maka hasilnya tegangan output harus lebih besar daripada tegangan input. Kemudian ciri sebaliknya pada trafo step down adalah dia sebagai penurun tegangan, maka VS-nya tegangan hasil harus lebih kecil daripada tegangan input. Maka dibuatlah NS-nya lebih sedikit daripada NP. Lanjut dengan persamaan pada transformator. Pada transformator ini jumlah lilitan trafo ini sebanding dengan tegangannya. Artinya makin banyak lilitannya akan makin besar tegangannya. Maka perbandingan antara lilitan primer dibanding lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibanding tegangan sekunder. Kemudian karena trafo ini dianggap ideal, maka jadi pada trafo yang dianggap ideal, energi yang masuk pada trafo sama dengan energi yang keluar. Artinya tidak ada rugi-rugi. Semua energi yang masuk, energi listrik, semuanya keluar. Maka sebagaimana persamaan energi W sama dengan V kali I kali T, dan T-nya kita bisa coret ruas kiri ruas kanan, maka berlaku daya power V kali I. Maka perbandingan VP dibagi VS sama dengan IS dibanding IP. Nah, perhatikan ini posisi VP dibagi VS sama dengan IS dibagi IP. Berbanding terbalik antara V dengan I. Kemudian ini kata-kata yang sering dipakai untuk kumparan primer ini: masukan, input,
dicatu dihubungkan pada sumber tegangan. Nah, sebaliknya pada sekunder, keluaran output menghasilkan dihubungkan pada lampu atau peralatan elektronika yang lain. Contoh soal, perhatikan. Misal ada sebuah trafo dengan lilitan primer, lilitan sekunder diketahui, kemudian trafo tersebut diberi tegangan. Nah, kalimat diberi tegangan menunjukkan ini adalah VP, tegangan primer. Nah, kemudian ditanyakan tegangan yang dihasilkan. Yang dihasilkan ini menunjukkan VS. Ini pembahasannya, silakan diperhatikan. Digunakan cara perkalian silang nantinya, sehingga VS-nya bisa didapatkan 8 volt. Contoh soal yang kedua, ini bisa diperhatikan, masih trafo ideal dengan lilitan primer 500, lilitan sekunder 125. Kemudian arus yang masuk, nah, berarti dia adalah IP 1,5 ampere. Ditanyakan I pada kumparan sekunder, IS-nya. Ini pembahasannya. Harus teliti dalam hal NP per NS sama dengan IS per IP. Ini latihan-latihan soal, silahkan bisa dikekan. Ada 5 latihan soal untuk makin terampil dalam penyelesaian soal-soal tentang trafo. Efisiensi trafo. Jadi aslinya trafo ini tidak ada yang ideal. Ada sebagian energi yang akan hilang. Dalam hal ini sebetulnya bukan hilang, namun berubah menjadi bentuk energi yang lain. Umumnya berubah menjadi energi kalor atau panas. Sehingga charger ataupun trafo ketika digunakan, kita bisa rasakan ada peningkatan suhu. Jadi ketika dipegang hangat atau panas. Jadi efisiensi adalah selalu perbandingan antara hasil dibanding input. Maka energi yang dihasilkan dibagi energi yang diberikan. Kemudian bisa juga dalam rumus ini digunakan daya P. P pada kumparan sekunder dengan P daya pada kumparan primer. Nah, karena P sama dengan V kali I, maka juga rumus yang lain dari efisiensi ini bisa dijabarkan pada slide ini. Ini contoh soal untuk menghitung bagaimana efisiensi trafo. Ya, perhatikan. Efisiensi trafo dihitung sebagaimana yang diketahui adalah tegangan primer, arus primer, kemudian tegangan sekunder dan arus sekunder. Maka gunakan rumus sesuai dengan yang diketahui. Efisiensi sama dengan VS kali IS dibagi VP kali IP. Nah, dalam soal ini dihasilkan efisiensi 84%. Contoh soal yang kedua, trafo sama menghitung efisiensi trafo sebagaimana contoh soal yang tadi. Contoh soal yang ketiga, ini diketahui efisiensinya, kemudian diminta untuk menghitung tegangan dan arus pada kumparan sekundernya. Perhatikan pembahasannya. Awal dicari dulu bagaimana tegangan pada kumparan sekundernya. Dan dalam hal ini sesuai perbandingan awal, NP dibanding NS sama dengan VP dibanding VS. Nah, hasilnya VS sama dengan 50 volt, dan ini kemudian digunakan untuk menghitung arus pada kumparan sekundernya. Dengan menggunakan efisiensi trafo sama dengan VS kali IS dibagi VP kali IP, nah kita dapatkan dengan cara perkalian silang IS sama dengan 9 ampere. Latihan-latihan soal untuk makin terampil dalam mengerjakan tentang efisiensi trafo ini. Berikutnya ini penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh.
Nah, ini ilustrasinya bahwa pembangkit listrik tenaga air misalnya menghasilkan 30 megawatt, 30 juta watt, kemudian tegangan yang dihasilkan 10.000 volt. Nah, maka untuk keperluan transmisi energi listrik ini digunakanlah trafo step up untuk menaikkan tegangannya. Kemudian pada daerah-daerah tertentu ketika akan masuk perkotaan atau masuk pemukiman, digunakanlah trafo step down. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau tanpa menggunakan trafo maka akan terjadi arus listrik yang sangat besar. Ya, arus listrik sebagaimana kita ketahui adalah daya dibagi voltasenya atau tegangannya. Kalau dihasilkan 30 juta dibagi 10.000 maka arusnya akan 3.000 ampere. Dan ini membutuhkan kabel yang sangat besar. Kabel yang sangat besar tentu juga akan berat sehingga membutuhkan juga tiang-tiang listrik yang lebih banyak. Sebaliknya dengan tegangan tinggi, memanfaatkan kerja dari trafo, ini bisa dinaikkan tegangannya dari 10.000 menjadi 1.500.000 misalnya, 1.500 kilovolt atau sering disebut sebagai SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, dengan 1.500.000 voltasenya ini maka arusnya hanya 20 ampere. Dan ini tergolong rendah sehingga hanya membutuhkan kabel ya seukuran jari barangkali. Kemudian ada sisi energi yang hilang dalam perjalanan transmisi itu. Kalau menggunakan arus yang besar, maka energi yang hilang juga akan besar. Nah, bisa dibandingkan dengan arus listrik yang tinggi, bisa kehilangan energi sampai 4.500.000 joule per detik. Sebaliknya dengan arus yang rendah, energi yang hilang dalam perjalanan juga akan lebih kecil. Baik, ini yang bisa disampaikan dalam pembelajaran tentang induksi elektromagnetik sesi yang kedua tentang transformator. Dan dengan demikian selesai pembahasan tentang kemagnetan dalam 5 kali pembelajaran ini. Syukran ala husni timamikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.